Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan salah satu tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Bantaeng. Beliau sekarang aktif di desa. Beliau sekretaris desa di desa Perumbungan, ya, Kecamatan Rasa, Kabupaten Bantaeng. Jadi pada ngopi santai kita pada kesempatan kali ini, ya, insya Allah kita akan membicarakan dan ngobrol santai tentang kepemudaan. Bagaimana seharusnya persiapan pemuda kita pada saat sekarang ini untuk menjemput kegiatan-kegiatan di masa depan. Pastinya kita butuh yang namanya persiapan itu. Olehnya itu pada kesempatan ini, ya, di samping saya hadir sekretaris desa Pak Perumbungan. Beliau atas nama Pak Sukri SPD. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan banyak menceritakan tentang posisi pemuda di masyarakat. Bagaimana kondisi saat ini, Pak Sek? Ya, pertama mungkin ya, alhamdulillah kita dapat bersyukur karena Allah masih berikan kita kesehatan. Ya, jadi saya kira peran pemuda di masa sekarang, terutama pada masyarakat level bawah, Ya. Saya kapasitas sebagai salah satu bagian dari tokoh pemuda yang aktif di pemerintahan desa. Ya. Tentu saya melihat bahwa pemuda mempunyai peran penting di dalam masyarakat. Jadi kalau saya amati bukan hanya pada persoalan pemuda itu punya peran penting terhadap masa depannya, ya, dengan apa yang dia cita-citakan, tetapi ya, ketika kita berbicara skala level bawah, dalam hal ini level desa, juga pemuda punya peran penting, peran yang besar di dalam masyarakat, menentukan dan melihat keadaan dan masa depan masyarakat. Saya kira desa adalah salah satu ujung, ya, tombak dari kemajuan suatu negara. Saya kira seperti itu. Artinya desa punya peran penting terhadap kemajuan suatu negara, karena ujung daripada ujung tombak peran masyarakat itu ada di desa sebagian besar. Ya, sehingga ya, kalau kita berbicara masalah peran, saya kira pemuda sangat berperan penting, berperan besar terhadap masyarakat yang ada di desa. Bagaimana kemudian memberikan memanfaatkan potensinya untuk mendorong, memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap ya, masa depan masyarakat itu sendiri, terhadap kebaikan-kebaikan yang kemudian akan didapatkan, diraih oleh masyarakat itu sendiri. Ya, saya kira begini, logikanya begini, ya, teman-teman, bahwa ya, kalau kemudian misalnya ada suatu kompetisi, Ya. iya, dipertandingkan antara pemuda dengan orang tua, saya kira yang besar semangatnya adalah pemuda, yang
bolehlah mungkin kemudian semangat kita sama-sama besar antara orang tua dengan pemuda, tetapi yang kemudian yang akan sampai duluan di garis finish adalah saya kira pemuda. Kalau misalnya kita akan adakan kompetisi lomba lari misalnya, Ya. iya, dan itu mencerminkan dari segala aspek kehidupan, ya. Tapi begini ya, Iya. kan kalau berbicara lomba lari cocok. Ah, Oh, iya, lomba lari, betul, iya. lomba makan kerupuk, nah, pasti kalah orang tua. Wah, Nah, pemuda, pasti pemuda juaranya. Iya, apalagi orang yang baru bangun tidak pernah sarapan, pasti dong. Iya, betul. Tapi kan dalam hal kedewasaan, Iya. dalam hal kebijaksanaan, mungkin bagaimana melihat itu? Posisi pemuda itu ketika dia memimpin, kedewasaan, kebijakan yang boleh dibilang masih kapasitas pengalamannya kurang begitu. Bagaimana Pak Sekdes ini melihat itu? Siap. Yang pertama kedewasaan. Ya. Iya. Saya sebagai salah satu pemuda yang berjiwa muda, masih berjiwa muda ya. Memang masih muda. Masih muda. Masih muda. Iya. Memang ada istilah biasa saya pakai. Ini ya, mohon maaf ya teman-teman, ini adalah versi saya. Ya. Ada yang biasa pepatah mengatakan bahwa guru yang paling baik adalah pengalaman. Itu. Guru yang paling baik adalah pengalaman. Ya. Seorang pemuda kalau dia tidak kemudian berusaha untuk memiliki peran terhadap masyarakat, maka tidak ada pengalaman. Makanya ya, kalau memang dari segi kedewasaan mungkin saja orang tua kita lebih dewasa dalam segi berpikir, mengambil tindakan-tindakan kebijakan, mungkin orang tua lebih bijak. Ya. Iya, tetapi kemudian saya kira lebih bagus lagi kalau misalnya seorang pemuda ya mengambil peran di masyarakat, dan kemudian sambil belajar ya mengasah kedewasaan. Artinya belajar dari pengalaman-pengalaman yang dia akan hadapi, yang akan mendewasakan dirinya. Oh, berarti Nah, pemuda tetap diberikan ruang iya, dalam posisi tertentu dalam hal pendewasaan. bukan hanya diberikan ruang, tetapi memang pemuda harus mengambil peran. Iya, bedakan begitu. Oh, iya. Kalau misalnya nanti dikasih ruang, kalau orang tua tidak kasih ruang, nah ini kan bahaya. Otoritas pribadinya seseorang bahaya. Misalnya orang tua tidak usah, ini pemuda, saya ini masih Iya. Tapi kembali lagi ke prinsip individual, bahwa kalau kita mengaku bahwa merasa bahwa kita punya potensi bagi seorang pemuda, maka dia harus mengambil peran. Dia harus mengambil peran Berarti- untuk kemudian belajar. Berarti memang dia harus juga terjun Iya, pada posisi tertentu iya betul. dalam hal mengambil kebijakan. Iya betul. Nah, bagaimana tadi tentang pengalaman? Kan tidak sinkron itu. Kalau misalnya masih minim, dia masih emosian, kan? Justru Apalagi dia berperan penting dalam sebuah struktur kepemimpinan. Dia ada pada posisi itu. Bagaimana caranya itu? Justru kemudian ketika dia mengambil peran, maka di situ akan ada pengalaman. Dia akan menciptakan pengalaman, dan dia akan mempelajari kondisi di mana itu yang akan menambah dia punya pengalaman, dia akan menambah, akan mengasah, akan melatih dia punya kedewasaan. Iya, akan melatih dia punya kedewasaan. Nah, kalau misalnya dia mengambil, misalnya ada Iya. pemuda yang dikasih ruang posisi Iya. tertentu, lantas dia menjadikan posisi itu sebagai pengalaman yang justru menjerumuskan dia bukan pada level kebaikan. Nah, bagaimana itu melihat itu? Atau begini, sederhananya begini, kalau Pak Sekdes lihat ini pemuda-pemuda kita sekarang ya, khususnya di Bantaeng ini bagaimana potensi itu? Iya, alhamdulillah dengan berkembangnya kesadaran dari segi pendidikan, saya kira alhamdulillah secara umum pemuda di Kabupaten Bantaeng ini sudah begitu banyak potensi yang mereka miliki. Karena itu tadi ada kesadaran terhadap dunia pendidikan. Saya selalu mengambil sampel misalnya dari di mana kita tinggal di desa, ya itu beda
beda antara pemuda yang kemudian aktif di bidang pendidikan, di bidang organisasi dan lain-lain dengan yang tidak. Sehingga saya melihatnya secara keseluruhan, alhamdulillah ini pemuda-pemuda kita sudah begitu banyak yang berpotensi, yang kemudian bisa memikirkan bukan hanya dirinya, tetapi untuk kemajuan masyarakat, kemajuan daerah, dan saya kira pada umumnya adalah kemajuan Indonesia tercinta, saya kira seperti itu, dengan melibatkan dirinya di dunia pendidikan. Ya, kita melihatnya di situ. Berarti pemuda ini adalah aset. Iya, betul. Ya, aset untuk kemajuan suatu daerah dan pada umumnya negara kita. Iya. Nah, kalau ini kan berbicara tentang pengalaman, toh? Iya. Pengalaman dan sebagainya. Nah, apa pengalaman atau apa inovasi yang Anda buat di kampung Anda? Kan sudah dikasih posisi ini sebagai sekretaris desa. Nah, ini tantangan saya. Iya. Apa tantangan? Tantangan ini artinya yang bermanfaat, ya. Maksudnya ini yang saya lakukan loh. Ini yang saya lakukan. Yang desa lain tidak lakukan dan itu dirasakan oleh masyarakat setempat. Wah, ini pertanyaan khusus ini. Iya, karena kan sekarang orang kalau berretorika banyak pintar. Tapi ujung-ujungnya dikasih kesempatan, habis. Ya, jadi begini ya. Ini bagus sekali nih. Iya, harus. Ya. Dan saya bukan hanya sekedar luar biasa. Iya, luar biasa ini pertanyaannya. Jadi begini ya. Saya ingin bercerita. Ya. Iya, di mana ketika saya diberikan amanah sejak 2019 awal sampai alhamdulillah saat ini. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian saya berusaha memperbaiki, melanjutkan dari yang sebelumnya. Iya, adapun saya rasa peran-peran kita ini, pertama kalau kita berbicara skala desa, itu mulai daripada perencanaan. Ya, dari tahapan-tahapan pelaksanaan pemerintahan ini agar roda pemerintahan berjalan dengan baik, normal, dan saya kira kita berusaha sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kita harus perbaiki adalah mulai daripada perencanaan. Itu yang kami lakukan adalah bagaimana kemudian menggali potensi, menggali masukan-masukan melalui musyawarah-musyawarah yang kita lakukan di desa, kita tampung, lalu kemudian itu yang kita jadikan acuan untuk menyusun program. Itu yang kita ini langsung yang kita mau gali bahwa apa? Pasti semua desa ada perencanaan. Iya, betul. Semua punya perencanaan. Nah, ya saya mau pertajam bahwa apa yang menjadi kelebihan yang menurut Anda ini loh kerja kami. Karena kami dikasih kesempatan. Begitu. Jangan sampai retorika itu habis. Tidak ada bukti toh. Nah, itu. Ya. Jadi begini. Jadi berawal dari perencanaan sekali lagi ya. Nah, pertama terkait masalah pelayanan. Ya. Pelayanan terhadap masyarakat dari segala kebutuhan yang saya kira yang dibutuhkan masyarakat itu yang kemudian kita lakukan. Contoh misalnya, yang dulunya di mana mungkin masyarakat masih kesulitan mengurus terkait masalah administrasi pendudukan, antaranya seperti KK, KTP, iya kan, kemudian akte kelahiran dan administrasi semasa kependudukan lainnya. Alhamdulillah sejak kita berada di situ, pelayanan-pelayanan alhamdulillah itu berusaha kita perbaiki dan kita melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, program-program seperti misalnya yang kita lakukan adalah memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkannya, seperti kayak rehab rumah. Itu kan program dari berawal dari perencanaan itu. Kemudian ketersediaan air, kita melakukan upaya program pembangunan ataupun rehabilitasi, pengadaan perpipaan. Kemudian penerangan,
di malam hari dalam hal ini lampu jalan, Ya. iya. Kemudian apalagi ya, infrastruktur jalan, kita melakukan pembukaan jalan tani, ya kan seperti itu. Program-program itu yang kemudian kita lakukan. Dan itu berjalan. Iya, alhamdulillah itu berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berarti sudah cocok bahwa pemuda harus diberi Iya, posisi atau ruang dua. untuk kebaikan. Bukan diberi, mengambil. Berusaha mengambil. Oh, berusaha mengambil. Ya, bukan mengambil tetapi melibatkan. Oh, melibatkan. Ya, melibatkan kan Iya, saya kira di pemerintahan sekali di sini adalah saya kira apa ya? Posisinya kita ini terutama terhadap pemimpin skala desa kan dipilih oleh masyarakat sehingga dia harus mengambil peran. Oh, berarti mengambil kepercayaan. Iya, mengambil kepercayaan. Kepercayaan dari masyarakat. Iya betul. Berarti kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena kepercayaan. Iya betul. Iya. Jadi bagaimana sekarang di sana, di kampung Anda ini, bagaimana apa ya, boleh dibilang kepuasan masyarakat atau bagaimana? Alhamdulillah, saya kira kalau saya melihat meskipun kalau berbicara kepuasan kita tidak bisa kemudian Ya. memuaskan Betul. orang, tapi paling tidak secara umum kita alhamdulillah melihatnya bahwa masyarakat pertama kehidupannya tenang karena keamanan terjamin. Ya, terhadap kebutuhan masyarakat, alhamdulillah masyarakat merasa bahwa ia tidak kesulitan lagi dalam hal ketika misalnya dia membutuhkan sesuatu, kita terjun, kita mengambil bagian, kita membantu mereka Ya. dengan segala potensi kemampuan yang kita miliki di masyarakat itu. Saya kira seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita Mantap ini. ngopi dulu Ya. supaya tidak tegang toh. Iya. Iya, jangan terlalu tegang. Hidup ini harus Dibuat santai. dibawa santai. Berarti apa ya? Sudah berapa tahun berjalan? Ya, kalau saya sudah masuk, alhamdulillah masuk tahun kelima. Tahun kelima, ya. Berarti Sudah 4 tahun. pengalaman lebih. itu sudah jelas ada, dan sudah ada juga masukan bahwa yang seperti ini harus kita lakukan. Ya. Nah, bagaimana melihat seperti ini kan banyak orang, banyak juga potensi anak muda, kasihan ya, dia punya potensi, Ya. tetapi untuk sampai pada posisi itu dia tidak punya jalan. Ini Ya, dia. dia tidak punya jalan. Oke, saya paham itu. Saya paham Iya. pertanyaannya. Ya. Kan sekarang kan banyak jalan, Iya. ada jalan pintas, ada Iya. jalan tol, toh, ada bahkan buat jalan jendela. Bagaimana itu melihat itu? Iya. Jadi begini ya. Jadi ada tanda kutip saya mau harus kembali pertegas Ya. bahwa tadi saya katakan ketika seorang pemuda merasa bahwa kita punya potensi. Ya. Artinya apa? Proses perjalanan hidup ini kan kita tidak kemudian kumpai pun langsung jadi. Ya. Ya kan? Kita melalui proses yang sangat panjang, mulai kita sekolah dari tingkatan dasar sampai menengah sampai misalnya sarjana kuliah ya kan. S2 S3 insyaallah beliau ini tokoh pemuda yang luar biasa menjelang S3 nya. Kita doakan mudah-mudahan ya lancar. Iya. Saya kira proses itu yang kemudian membentuk kita, membentuk pengalaman dan juga mengasah kita punya kedewasaan kembali tadi ya. Nah, ketika misalnya kita merasa bahwa sudah ada potensi, kemampuan, kelebihan, ya skill yang kita miliki, itu yang kemudian kita berusaha untuk melakukan, ya mengambil peran. Jadi saya kira saya kembali tadi bahwasanya tidak bisa kumpai langsung jadi. Ya. Ya kalau saya pelajari dari pengalaman pribadi bahwa ya jangan memandang enteng sesuatu kebaikan yang kecil. Ya, jangan memandang enteng kebaikan yang kecil. Ya. Jadi cara berpikirnya kita jangan dibilang nanti jadi 01 misalnya baru bisa. Oh iya. Jadi Iya kan? manfaatkan
potensi kita Potensi. walaupun tidak punya posisi. Iya, belum punya posisi. Belum punya posisi. Karena di situ waktu akan memberikan kita ruang, kesempatan untuk membuktikan iya, untuk potensi yang lain. mengambil peran yang lebih besar. Saya kira seperti itu. Iya. Iya kan? Nah, ini yang kadang kita tidak Iya. sebagian Langsung mau iya. ambil posisi besar. Itu dia. Iya. Dan dia tidak mau kalau tidak dapat posisi. Dia tidak mau lagi berbuat baik. Ini dia. Iya. Makanya saya bilang, ya apapun kita hari ini, ya jangan merasa bahwa saya tidak bisa mengambil peran. Jangan bilang misalnya baru kita misalnya bisa membantu tetangga dalam kemudian ini tidak ada apa-apanya. Misalnya ada tetangga kita yang punya kesulitan, ya kan? Iya, iya. Betul. Yang mereka tidak bisa sampai ke pemerintah atau ke level yang paling atas kita bisa fasilitasi. Jangan menganggap bahwa wah itu tidak ada apa-apanya, saya belum berperang. Tidak. Ya. Justru dari satu urusan ke urusan yang lain, ya seiring berjalannya waktu, iya contohnya misalnya barang, ya untuk ditahu nilainya tentu harus ditawarkan, dipromosikan, iya kan? Itu kan bagian dari promosi kita terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Berarti di sini siapa yang memudahkan orang lain, Allah juga memudahkan kita pada level tertentu. Iya betul. Dan siapa yang menyulitkan orang lain? Ini dia kan berpikirnya, mohon maaf ya, sebagian orang ketika misalnya membantu kesusahan orang lain atau melibatkan diri dalam hal kebaikan, lagi-lagi kadang orang berpikir apa yang saya mau dapat. Iya. Misalnya salah sedikit orang lain saya carikan kebaikannya, saya dapat sialnya. Iya. Sehingga tidak ada waktu, tidak ada ruang untuk kemudian kita bisa mulai berbuat. Ya. Tapi ketika orang punya prinsip, ada kesempatan. Kita paham tentang konsep agama bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Tapi lagi-lagi yang berpikir bahwa hari ini saya mudahkan urusan orang lain, besok saya tunggu saya dimudahkan urusan orang lain. Tidak juga. Kita harus perbaiki niat. Ya sebelum apa-apa saja yang mau kita lakukan, urusan Allah balas, urusan ada balasannya secara langsung di besok atau lusa, bukan itu yang harus kita pikirkan dulu. Yang kita harus pikirkan adalah kerjakan dulu hal kecil itu ketika ada kesempatan. Insya Allah dari situ ya tentu kita tidak tahu rahasia Allah. Di kemudian hari Allah akan bukakan jalan karena sudah begitu mungkin banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Kadang kita tidak sangka Allah kasih misalnya ada saja kan gampang ketika Allah berkehendak. Ya besok pun kita bisa jadi misalnya pejabat atau besok pun kita bisa jadi ini. Kita tidak tahu. Tetap juga ada prosesnya. Iya itu dulu proses itu dulu dari hal-hal kecil itu dulu. Ya supaya juga kemudian karena masyarakat itu melihatnya ibarat barang itu nilainya dulu kita. Ya perannya itu dong. Ya mulai dari konsep berpikirnya kita, tindakannya kita, jiwa sosialnya kita, kan begitu. Berarti memang padi yang ditanam hari ini, padi yang kita petik hari ini tidak ditanam kemarin, jadi ditanam beberapa hari. Iya. Saya kira seperti itu. Cocok. Iya. Jadi pemuda ini betul-betul harus jangan menyepelekan kebaikan kecil. Ya betul. Karena kebaikan-kebaikan itulah yang melahirkan kepercayaan. Iya betul. Kalau konsep agama itu Nabi, kan begitu, dia dipercaya karena kejujuran. Iya betul. Dia tidak meremehkan kebaikan kecil, akhirnya sampai hari ini dikenal. Jadi gini ya, kira-kira apa pesan kita untuk anak muda kita sekarang ini? Ya, dan juga anak muda kita yang hanya tidur saja, apa itu bahasanya itu? Apa namanya? Dia cuma baring saja.
Iya, saya paham. Ya, Jadi pesan-pesan saya secara pribadi bahwa manfaatkan kesempatan yang ada. ya, Itu yang pertama. Adapun potensi yang kita miliki karena berbeda-beda mungkin, ya, kelebihan kita, skill kita, ya apapun itu, ya, ya kita harus memanfaatkan selagi ada waktu dan kesempatan. Nah, itu. Karena saya kira jangan tunggu, karena ada istilahnya, ah, langit akan menurunkan hujan duit untuk kemudian mendapat rezeki. Ya, begitu pula pekerjaan, begitu pula peran. Ya, jangan kita hanya tinggal duduk, diam berpangku tangan menunggu. ya, Ya, kita harus menjemput kita punya masa depan, ya. kita punya takdir kehidupan. Saya kira seperti itu, teman-teman. Ya, Jadi terima kasih Pak Sek ya siap. sudah datang di meja kami untuk ngopi santai ya. Mudah-mudahan ada lagi kesempatan yang lain supaya kita kembali bersilaturahmi. Ya, insya Allah. Karena silaturahmi juga memudahkan urusan kita. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya. Dan juga Ya, begini, siap. ya, ya setelah mungkin pemuda-pemuda di luar sana mendengar kita punya perbincangan, Ya, bisalah kemudian misalnya tertarik dan penasaran, ya. dia datang di sini ngopi. Oh, Ya, cocok. ngopi santai Ya. di BTN. Iya. Nah, Oke. Tanet ya. Iya, saya kira Ya. seperti itu supaya ya, memang kita harus banyak-banyak berdiskusi, mengasah kita punya Diskusi dan ya, eksekusi. eksekusi. Jadi diskusi dan eksekusi. Eksekusi. Dan diskusi habis kopi. Tidak ada eksekusi. Ah, siap. Nah, jadi ada lagi tuh Iya. diskusi dan Eksekusi. Ya, jangan. Ya, jadi Jangan yang mau eksekusi ke sini diskusi. Iya. iya. Oke. Ya, siap. Jadi pada kesempatan kali ini inilah pembicaraan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.